welcome back to my channel. Hari ini aku kedatangan teman aku, siapa? Claudi. Nah, Claudi ini sudah di Taiwan hampir 10 tahun. Hari ini videonya kita mau bahas tentang suka dukanya Ci Claudi di Taiwan tuh kayak apa sih. Terus kita mau tahu di Taiwan pertama-tama ngapain sih? Pertama kali gue datang ke Taiwan itu gue ingat banget 12/08 Agustus ya, 24 Agustus 2012. Itu gue S1 di sini. Jadi gue S1 dulu di Kaohsiung karena sekolah gue yang SMK itu gue dulu dari SMK Tere itu kerjasama sama Uncao, sekolah bahasa di Kaohsiung gitu. Jadi sekolahnya semua bahasa Inggris, Jepang, Jerman gitu. Terus awalnya itu gue mau mengambil bahasa Jepang, cuman karena ternyata belajar bahasa Jepangnya pakai bahasa Mandarin, jadi gue nggak jadi, ya kan, susah kan, jadinya gue ngambil yang gampang aja, ngambil sastra Inggris. Sebenarnya Inggris gue nggak bagus-bagus banget sih, ya guru gue di SMK juga sempat bingung kenapa kok lu ngambilnya sastra Inggris gitu ya, padahal Inggris gue dapetnya tuh nilainya 3, 4, 5 gitu. Cuman pas gue udah sampai Taiwan, ternyata Inggris gue paling bagus. Gitu. Jadi ternyata tidak menyeramkan yang kita bayangkan ya, kan kalau orang mau ke luar negeri harus lu bahasa Inggris lu harus bagus banget gitu ya. Tapi sebenarnya ya lu akan baru benar-benar tahu kemampuan lu pada saat lu udah dicemplungin nih ke tempatnya gitu, baru tahu. Jadi gue pertama kali kesini gue sekolah satu gitu. Jadi kalau boleh tahu sastra Inggris belajarnya apa ya? Sastra Inggris sebenarnya dia belajarnya ya kayak literatur, terus ya grammar gitu-gitu juga lagi sih. Cuman dia ada penjurusannya, lu mau ke budaya, culture atau ke bisnis gitu. Gue ngambil yang culture gitu. Kok nggak ke bisnis? Soalnya waktu bisnis susah ya. Gue ada kakak kelas gue, dia ngambil bisnis juga, tuh susah gitu. Jadi gue ngambilnya culture aja gitu, lebih gampang. Oke, terus kuliah 4 tahun? Ya, kuliah 4 tahun. Setelah kuliah 4 tahun, lulus, balik Indo? Gue rencananya itu sebenarnya pengen ke Australia waktu itu. Pengen yang working holiday kan. Jadi gue ada satu teman gue ini namanya Marcel. Jadi gue sama dia tuh, yuk kita lulus pengen working holiday gitu. Jadi udah kumpulin duit tuh dari sebelum kita lulus gitu kan. Nah ternyata pas udah lulus dia dapat kerjaan di Taiwan. Nah terus kan jadi gue nggak ada temannya nih ke Australia gitu kan. Gue nggak mau sendiri gitu. Akhirnya gue cari-carilah kerjaan di Kaohsiung. Nah dulu gue pernah part time di online shop gitu. Nah gue tanya bosnya bisa nggak mempekerjakan gue gitu. Karena gue malas nyari kantor sih sebenarnya, malas apply gitu, malas mentionnya interviewnya gitu. Jadi gue ya langsung aja tanya, lu bisa nggak mengerjakan gue gitu. Bosnya orang Indo, online shopnya orang Indo gitu. Jadi ya, dia bisa kebetulan. Ya udah akhirnya gue lulus, gue kerja dulu. Jadi nggak jadi pulang. Tadinya sebenarnya pas gue pertama kali datang ke Taiwan pengen pulang sih. Jadi perjalanan lu udah panjang ya, Ci ya? Ya lumayan lah bisa dibilang gitu. Jadi ya. Kerja tuh udah berapa lama tuh? Setelah lulus kan 4 tahun. Kerja 2 tahun, karena kontraknya per 2 tahun ya. Terus selesai kontrak 6 tahun. Iya, karena gue ngerasa kerjanya sih enak, gajinya lumayan ya, lu tau lah ya di Taiwan gajinya lumayan gitu ya. Cuman kayak apa ya, gue malas aja gitu disuruh-suruh gitu. Lebih tepatnya sih ya kayak, gue pengen nih punya kayak perusahaan gue sendiri, kayak toko gue sendiri lah gitu. Jadi ya gue akhirnya resign. Cuma sebenarnya pas resign itu gue masih belum tahu sih mau ngapain gitu. Maksudnya ada pengen buka online shop, tapi kan di Taiwan sistemnya tuh susah. Jadi lu izinnya susah dan segala macam. Jadi mesti pelan-pelan tuh. Jadi banyakin ini sebenarnya sih banyakin koneksi aja deh. Semakin lu banyak koneksi ya semakin dimudahkan gitu sih. Jadi sekarang udah buka usaha selama 4 tahun. Hampir 4 sekarang tahun. hampir 4 tahun ya. 3 tahunan jalan ya. Gile deh, jadi 2012 sampai sekarang 2021, tahun depan tuh 10 tahun. Suka dukanya apa sih, Ci? Kita to the point nih. Sukanya dulu deh. Sukanya dulu ya. Sukanya soalnya di sini tuh Taiwan itu kalau menurut gua, Taiwan tuh kayak negara yang semua yang lu impikan bisa terjadi gitu. Kayak misalnya gue dulu, karena kan gue anak pariwisata gitu ya. Gue pengen banget bisa misalnya jalan-jalan gitu loh tanpa pusing mikirin duitnya gitu-gitu kan. Nah dari Taiwan tuh gue ngerasa kayak tiket pesawat, terus kayak lu kemana-mana tuh kayak mudah banget gitu loh, fangpian gitu kan. Terus dari Taiwan tuh kayak mau ke Hong Kong, ke Asia manapun masih lebih murah gitu menurut gue ya. Dan kayaknya tuh kayak di Taiwan tuh lu lebih free, tapi ya baik lagi sih, kalau free kan lu bisa milih antara lu mau free yang positif dan negatif gitu. Tapi di sini bener-bener bebas, lu mau ngapain aja tuh mereka sangat menghargai gitu, entah dari art, dari lu punya kreativitas. Jadi kayak gue rencana pengen punya usaha sendiri gitu ya. Mungkin kalau gue di Indo, gue akan mikir gitu banyak hal gitu ya, gimana gitu ya. Tapi kalau di sini kayaknya tuh
eh, gampang aja gitu menurut gue ya. Jadi kayak di sini tuh lebih semua impian lu bisa tercapai gitu. Oke, jadi pertama itu freedom. Ya lebih free gitu. Terus yang kedua itu kayaknya tuh mimpi tuh bisa tercapai di sini. Terus ada lagi? Orang-orang sini tuh kayak lebih apa ya? Mereka tuh menerima banyak masukan gitu. Jadi kayak mereka lebih welcome sama kita punya ide-ide gitu. Dan mungkin karena di sini juga orangnya bebas ya, dan mereka juga lebih nerima apa yang kita punya. Kayak mereka anak muda di sini tuh pengen nyoba ini nih, atau pengen nyoba bikin begini nih gitu. Mereka oh yaudah boleh coba gitu. Dan orang-orang Taiwan pun juga lu cobalah gitu. Ini karena kepui gitu kan, misalnya kayak lu coba aja berasa atau enggak gitu. Kalau gue di sini gue mikirnya ya udahlah coba aja, toh gak ada salahnya juga kita coba di sini gitu kan. Dan ya lebih gampang sih menurut gue ya. Jadi makanya kenapa gue ya sampai sekarang nih masih lanjut terus. Ada rencana pengen balik Indo, cuman masih belum tahu kapan gitu. Jadi yang ketiga itu open minded. Ya orang sini lebih open minded gitu lah. Lebih terbuka, terus lebih positif pemikirannya positif, ya. Dan kalau kamu mau maju pasti bisa maju. Dan kayaknya orang sini tuh nggak terlalu kepo ya. Maksudnya kalau di Indo kan banyak banget orang ngomongin ya. Benar. Sirik aja lu. Ya. Netizen sini lebih ramah gitu ya. Jadinya mereka lebih support gitu, dan kita nggak yang kayak terintimidasi takut, Inta kalau gue bisa begini gimana ya. Kayak misalnya gue pakai baju ya, misalnya kayak kita pakai baju dress bawahnya sepatu kets, entah gimana ya. Orang sini mah bodo amat gitu. Tapi pokoknya jadi kayak lu bisa tahu oh diri lu sendiri sukanya apa gitu. Dan menurut gue di sini banyak fasilitasnya itu mendukung ya. Misalnya kayak lu suka masak, di sini tuh ada tempat bikin bakery gitu kan, atau misalnya lu pengen les apa, dia tuh baik banget deh tempat-tempat yang buat memang buat ngembangin diri lu. Betul. Bagus, oke. Nah dukanya, sekarang dukanya. Dukanya itu ya pasti karena jauh dari orang tua gitu kan. Jadi keluarga masih di rumah, masih di Indonesia masih di maksudnya. rumah kok keluarga saya. Keluarga gue cuma adik gue doang yang udah ke Taiwan. Okay. Adik gue ada punya adik 2, 1 udah ke Taiwan gitu. Tapi tetap aja kayak apa ya? Meskipun di sini lu punya keluarga ya, keluarga baru lu di sini, tapi ya kayaknya kurang gitu kalau keluarga lu nggak ada gitu. Kalau dulu kan kita masih bisa setiap setahun mungkin bisa pulang 1 kali 2 kali gitu ya. Sekarang keadaan lagi susah ya. Keadaan kan lagi nggak bisa pulang, jadi bener-bener berasa tuh. Makin dukanya yaitu karena jauh dari keluarga gitu. Dan teman-teman gue jadinya bisa kehitung pakai jari gitu. Kayak teman-teman gue yang di Indo gue udah nggak tahu deh. Maksudnya udah yang beberapa memang masih ada yang kontak gitu. Maksudnya teman deket banget gitu ya. Tapi jadi bisa kehitung gitu. Emang ya orang kalau udah tua tuh ya, temen lu makin bisa lu itu pakai jari. Iya ya kan? Bener. Kalau dulu kan temen lu baik banget gitu ya kan. Sekarang udah ketahuan lah siapa yang temen lu gitu. Itu duka apa suka ya? Kan jadi bagus tuh. Lu jadi tahu temen lu yang sebenarnya seperti apa gitu. Oke, lagi duka yang lain ada nggak? Selain duka jauh dari yang rumah, lain apa ya? Dukanya ya lu mesti mencoba semuanya sendiri sih. Maksudnya karena di sini nggak ada yang bisa lu tanya gitu ya. Jadinya lu harus menanggung beban sendiri kah? Ya menanggung beban sendiri gitu. Kayak misalnya lu mandiri ya. Ya. Jadi mandiri itu duka kah? Sebenarnya suka ya, tapi gimana ya? Ada suka ada dukanya, tapi sebenarnya dukanya sih nggak terlalu banyak ya. Kayaknya lebih banyak sukanya di sini gitu. Ya dukanya karena kita jadi tahu nih kerja itu capek gitu. Mesti kerja keras banget gitu. Kerja keras itu ya, kayak apa? Benar. Tahu kerja keras itu kayak apa, jadi lebih bukan duka sih ya, jadi lebih tahu menghargai gitu. Misalnya kayak oh ternyata kayak orang tua kita kerja tuh juga capeknya tuh kita tahu loh sekarang gini gitu kan. Jadi ya nggak ada dukanya sih kayaknya ya. Banyak kan suka kok. Ya Anda juga suka kan di sini? Suka, saya suka banget. Kedepan aku sharing ya di video-video sebelumnya juga kenapa aku suka di Taiwan, kenapa aku pengennya stay di sini. Nah setelah pertanyaan selanjutnya buat Ci Claudia tuh nantinya misalnya let's say udah 10 tahun di Taiwan, berjalan waktu kan nanti mau merit juga nih, pasti kan udah ada rencana mau merit kan Ci Claudia kan. Terus nanti pengen balik Indo atau stay di Taiwan, nanti mau perlu keluarganya di Taiwan apa di Indonesia, gimana pertimbangannya? Oke. Kalau pertimbangannya, kalau mau merit sih sebenarnya gue mau meritnya itu tahun lalu. Cuman kan Anda tahu ya kenapa gitu kan ya. Lagi Covid nih, saya nggak bisa pulang, yang di Indo nggak bisa datang sini, jadi dipending sampai tahun ini gitu kan. Tahun ini pun juga rencananya ya kita doain aja semoga lancar ya, bantu doakan ya semoga lancar. Masih beberapa bulan yang akan datang gitu ya. Saya nggak tahu nih nunggu ininya kapan uploadnya, kapan ini tayangnya gitu kan ya. Soon. Nah, uploadnya pas saya udah nikah kan beda jadi ceritanya. Ya, cuman rencananya mau tinggal sini atau di Taiwan atau di Indo. Kalau gue sih pengen pulang Indo gitu, karena gue ngerasanya kalau dari sisi apa ya,
Fangpian lebih Fangpian di Indo sebenarnya sih. Kayak ada pembantu, ada orang tua, lu lapar ada Gojek gitu ya. Di sini kan susah nih. Terus misalnya lu mau makan apapun di Indo tuh gampang gitu. Kalau di sini lu mau makannya tuh bosen kayak mau makan apa ya besok ya, mau makan apa besok ya gitu. Kecuali lu bisa masak sih ya. Nah kebetulan adek gue bisa masak, jadi gue kadang kalau udah bingung makan apa ya gue tanya adek gue gitu. Suruh aja dia masak gitu kan. Cuman kan lebih enak di Indo bener dong, ada orang tua juga gitu. Kalau di Indonesia instan, Iya. jadi kita lebih apa ya, ngerasa convenience. Betul, di sini sebenarnya semuanya ada, cuman ya Feel-nya beda. Ya, feel-nya beda gitu. Kalau di sini tuh sayang aja, sayang ya. Betul. Uber Eats, Iya. sama sayang. Soalnya mahal gitu. Mahal. Kalau di Indo kita bisa kasih tips, di sini jangan. Kalau di sini nggak usah. Kayak di sini nggak usah karena udah mahal gitu, Iya. udah masuk tipnya dia kayaknya. Terus kalau misalnya mau pulang kalau gue pengennya di Indo, cuman cowok gue maunya di sini gitu. Cowoknya orang Indonesia juga. Cowoknya orang Indo juga, cuman masih dipertimbangkan ya, antara kita masih lihat nih setelah COVID atau beberapa tahun ke depan tuh gimana gitu. Ya masih tetap pengennya pulang Indo sih, soalnya kan kita orang asing nggak bisa juga beli rumah di Taiwan gitu kan, jadi Susah. kayak Mahal. iya, jadi kayak biaya sewa lu di sini kalau lu hitung 1 tahun lu udah bisa beli rumah di Indo gitu sebenarnya Iya sih, kan. bener-bener. Cuman ya kalau dari penghasilan sebenarnya lebih enak di sini. Menurut gue sih lebih cepet ya. Jadi kayak lu cari duit di sini, terus lu buat nanti lagi balik ke Indo usaha, oke gitu. Dan ya kita lihat juga lah kalau misalnya di Indo kan kita berdoa Indonesia juga cepet pulih. Jadinya sebenarnya di Indonesia lebih besar peluangnya, betul. Apalagi Indonesia gede banget gitu kan. Kalau dari segi bisnis tuh target lu lebih banyak banget gitu. Saya pembeli lu banyak banget gitu. Kalau di sini kan ya hitung lah masyarakat Taiwan ada berapa, orang Indonya berapa gitu. Taiwan itu nggak sebesar Sumatera loh. Betul, bahkan kayak Singapura ya. Gue pernah baca ya, kayak sekecil Singapura gitu. Tapi kenapa negara yang kecil ini tuh bisa maju banget gitu betul. kan. Nah ini juga perlu kita support negara kita sendiri ya. Kita support Indonesia, jangan jadi netizen yang negatif. Iya, betul. Harus Kayaknya jadi mesti netizen belajar positif. Betul, belajar dari netizen Taiwan ya. Bener, kritik yang membangun, jangan Betul. kritik yang menjatuhkan. Kayaknya perlu tuh pemerintah ada studi bandingnya ke Taiwan gitu. Karena kan kayak petani di sini juga udah pakai mesin, jadi petaninya nggak usah capek-capek kayak di Indo gitu, lebih maju. Kayak transportasinya juga MRT, BRT, HSR gitu kan. Jadi semuanya lebih kalau dari teknologi lebih maju gitu. Iya, mantap. Thank you Kalcik. Ini sharing yang sangat luar biasa ya untuk orang yang sudah hampir 10 tahun di Taiwan. Nanti Ini kalau juga kita salah sudah lewat 10 tahun lagi, ntar ada lagi ya, edisi 20 tahun. ya boleh Gantian ya. saya menginterview dia Kalau gitu nanti ya. 10 tahun lagi masih ada ya. Ntar dia udah bawa anak ya, Yuci gimana? Lu udah bawa anak, Ci. Lah, 10 tahun lagi kan lu juga akan nikah. Iya. Bentar lagi kan Bu katanya Bu. Iya, Ya ini bocoran ya, bentar lagi tunggu aja. Nanti kalau pas dia Lu yang menikah. ya bentar lagi bocorannya. Ini bentar lagi. Ya, saya masih ada Oh. period ya. Masih ada jangka waktunya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu videonya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain atau request video yang lain, boleh langsung ditulis saja di kolom komen. Lalu jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain, dan subscribe YouTube channel aku. Boleh follow Instagramnya Cik Claudi di Claudia Audiana. Nanti ditaruh nih nama dia di sini. dan yang belum follow Instagram aku juga boleh follow aku di melia.natalia. Thank you so much. Bye bye. Stay positive.